Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, ketemu lagi kita dalam mata kuliah kewarganegaraan. Nah, pada hari ini kita sudah masuk di pertemuan 6. Adapun topik kita hari ini adalah tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Nah, jadi mata kuliah yang akan kita bahas itu adalah tentang konstitusionalisme, kemudian yang kedua konstitusi negara, kemudian yang ketiga Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia, kemudian yang keempat sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita masuk dulu kepada submateri yang pertama, itu adalah tentang konstitusionalisme. Nah, kita lihat tentang gagasan dari konstitusionalisme. Nah, dalam menjalankan kekuasaan itu pemerintah itu perlu dibatasi dia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari pemerintah. Nah, jadi memang pada prinsipnya bahwa pemerintahan itu adalah orang yang kita berikan wewenang untuk memerintah diri kita itu secara bernegara ya, dalam konteks suatu komunitas atau organisasi yang disebut dengan negara. Nah, itu adalah orang-orang yang kita berikan wewenang untuk memimpin diri kita. Kita berikan hak kita kepada mereka untuk memimpin kita. Nah, jadi dan pemerintah pun juga memberikan kita, ketika kita memberikan hak kita untuk dipimpin, kita juga menjalankan kewajiban. Oke, tapi kita juga punya hak atas nama pribadi. Kita punya hak di sana itu atas nama warga negara. Nah, hak kita untuk memimpin diri sendiri ini dalam skala individu kita serahkan kepada orang-orang yang kita percaya dalam konteks yang lebih besar. Itu disebut dengan skalanya atau ruang lingkupnya itu disebut dengan negara gitu, dalam organisasi yang disebut dengan negara. Nah, jadi karena itulah kita memiliki apa yang disebut dengan kewajiban. Kita juga memiliki hak sebagai individu, kita juga memiliki hak kita sebagai warga negara. Nah, jadi dalam hal pemerintah itu memimpin kita, atau orang yang kita berikan wewenang atau kekuasaan untuk memimpin suatu kelompok kita atau organisasi kita yang disebut dengan negara. Nah, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, itu kekuasaan itu perlu dibatasi. Agar kekuasaan yang kita berikan itu benar-benar untuk kepentingan dari masyarakat yang sudah memilih pemimpin itu. Nah, gagasan bahwa kekuasaan itu harus dibatasi serta hak-hak dasar dijamin dalam suatu konstitusi negara, nah itulah yang dinamakan dengan konstitusionalisme. Jadi bahwa konstitusionalisme ini merupakan gagasan bahwa kekuasaan negara itu harus dibatasi dan juga hak-hak dasar juga dijamin dalam suatu konstitusi, dalam suatu undang-undang yang dinamakan dengan itu yang disebut dengan konstitusionalisme. Nah, banyak negara-negara di dunia ini yang merupakan negara konstitusional, akan tetapi tidak cukup hanya memiliki konstitusi sebagai batasan. Jadi begini Ananda, sebagian negara itu mereka tidak memiliki itu yang disebut dengan konstitusi dalam artian tertulis ya. Contohnya adalah negara-negara dengan sistem secara garis besar di dunia ini ada dua sistem hukum. Yang pertama itu disebut dengan Eropa kontinental. Nah, Eropa kontinental ini adalah sistem hukum di mana semua undang-undang itu atau peraturan-peraturan itu dikodifikasi atau dibukukan. Nah, sedangkan satu lagi itu sistem yang disebut dengan Anglo-Saxon. Nah, Anglo-Saxon itu peraturan-peraturan itu tidak dibuatkan dalam bentuk undang-undang. Tetapi mereka punya misalnya perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan. Nah, itulah yang menjadi kode etik dan lain sebagainya menjadi dasar dari konstitusinya. Nah, jadi memang negara konstitusional itu tidak cukup hanya ciri-cirinya itu memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme yang merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara itu harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberikan perlindungan pada hak-hak dasar dari warga negara. Nah,
Akan tetapi ada juga negara yang memang memiliki konstitusi, ya, tetapi justru tidak memiliki sifat konstitusionalisme. Artinya tidak memiliki sifat yang pertama memberikan batasan kekuasaan kepada pemerintah, yang kedua menjamin hak-hak dasar. Ada konstitusinya tetapi tidak memuat itu, maka itu tidak disebut dengan negara yang memiliki gagasan konstitusionalisme. Di dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar sebagai lembaga itu mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dan pihak lain, menjamin hak-hak azazi dari warga negaranya. Oke? Nah, dalam gagasan konstitusionalisme, jadi isinya itu bercirikan satu, konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Yang kedua, konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan dari warga negara. Kita masuk yang kedua, itu negara konstitusionalisme. Jadi tadi kita sudah bahas tentang gagasan dari konstitusionalisme. Yang kedua adalah kita bahas tentang negara konstitusional. Nah, semua negara itu memiliki konstitusi sebagai hukum. Oke, tapi memang tidak semua negara itu memiliki undang-undang dasar. Contohnya tadi adalah negara dengan sistem yang disebut dengan Anglo-Saxon. Nah, jadi negara konstitusional itu tidak hanya cukup memiliki konstitusi saja, tetapi juga harus menganut gagasan yang disebut dengan konstitusional. Negara yang memiliki konstitusi namun mengabaikan pembatasan kekuasaan dan jaminan perlindungan pada hak-hak dasar warga negara tidak termasuk ke dalam negara konstitusional. Oke, bisa dipahami? Kita lanjut kepada konstitusi negara. Di part 2 ya, part 1 ya. Kita masuk ke bagian 2 materi yang kedua, itu adalah tentang konstitusi negara. Nah, pengertian dari konstitusi. Ini beberapa pengertian saya ambil dari berbagai referensi. Nah, dari istilah bahasa Perancis itu disebut dengan constituer, yang artinya itu membentuk. Bisa pula itu artinya peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disebut dengan konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan. Kemudian yang kedua adalah undang-undang dasar suatu negara. Itu dalam pengertian Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian di Inggris itu diartikan sebagai constitution atau istilahnya constitution yang artinya itu sama dengan konstitusi dengan undang-undang dasar. Sedangkan dalam bahasa Belanda itu disebut dengan grondwet. Oke, wet artinya adalah undang-undang, sedangkan grond itu artinya adalah tanah. Jadi undang-undang dasar juga artinya dalam bahasa Belanda. Para pendiri negara, jadi orang-orang yang mendirikan negara, ini negara Indonesia ya, kita biasa menyebutnya itu adalah the founding fathers. Itu menggunakan istilah bahwa konstitusi itu merupakan hukum dasar. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukum dasar dari negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya itu ada Undang-Undang Dasar yang juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis. Itu adalah aturan-aturan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut dengan konvensi. Oke, jadi maksudnya di sini ya, bahwa kalau di Indonesia kita mengenal ada istilah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Itu adalah hukum tertulis yang biasa kita kenal dengan peraturan perundang-undangan, artinya yang disahkan, yang dibuat oleh instansi yang berwenang. Nah, kemudian dia memiliki kekuatan untuk memaksa, dan apabila dilanggar itu akan mendapatkan sanksi di sana. Nah, itu disebut dengan hukum tertulis. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah dia tidak dituliskan dalam bentuk peraturan yang sah secara hukum, akan tetapi dia berlaku sebagai suatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam arti kata itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, dalam hukum ketatanegaraan, jika itu menyangkut tentang kebiasaan ketatanegaraan tapi tidak tertulis dalam peraturan tertulis, itu biasa disebut dengan konvensi. Nah, jadi memang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar suatu negara itu hanya sebagian hukum dasar dari negara itu.
Karena di sampingnya juga dikenal dengan hukum dasar yang tidak tertulis yang disebut dengan konvensi. Kita lihat definisi konstitusi menurut para ahli. Satu, Herman Heller menyatakan dalam pengertian politik sosiologis, konstitusi itu mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Kemudian yang kedua, konstitusi itu merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai kaidah hukum. Sedangkan yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi itu berlaku di suatu negara. Kita masuk yang kedua, pendapat dari Casewer. Masih banyak lagi sih sebenarnya pendapat para pakar, silakan kalian searching nanti tambahannya. Nah, Casewer ini mengartikan bahwa konstitusi itu sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Oke. Nah, jadi dalam hal itu kita bisa menyimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar yang tertulis. Sedangkan di samping Undang-Undang Dasar tersebut itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, jadi dalam pengertian tadi, konstitusi itu dapat diartikan secara dua. Yang pertama dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, dalam arti luas itu adalah seluruh peraturan hukum, baik yang yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, kemudian dalam arti sempit, konstitusi itu bisa juga diartikan sebagai undang-undang dasar. Oke, kita masuk kepada kedudukan dari konstitusi. Nah, konstitusi itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Karena konstitusi itu menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti-bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Juga sekaligus merupakan ide-ide yang memang digariskan oleh pendahulu serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Oke, itulah jadi konstitusi itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan karena yang pertama merupakan barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, yang syarat dengan bukti-bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Yang kedua, merupakan ide-ide yang digariskan oleh pendahulu serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Nah, jadi kedudukan konstitusi itu yang pertama adalah sebagai hukum dasar karena berisi aturan mengenai hal-hal mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi dalam konstitusi itu diatur adalah hal-hal pokok yang menjadi dasar-dasar penyelenggaraan suatu negara. Sedangkan yang kedua, konstitusi itu sebagai hukum tertinggi. Karena kenapa dia memiliki aturan yang tertinggi atau superior dibandingkan dengan peraturan lainnya. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dibanding dengan konstitusi ini. Kita masuk kepada isi, tujuan, dan fungsi dari konstitusi. Nah, hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara itu semuanya berisi tentang ada pembagian kekuasaan negara di dalamnya, ada hubungan antar lembaga negara, dan hubungan antar negara dengan warga negara. Oke, silakan nanti kalian boleh analisa Undang-Undang Dasar 1945. Kita jadikan sebagai tugas rumah nanti, silakan dicek ya. Kemudian yang kedua, menurut Miriam Budiarjo, konstitusi itu memuat tentang ketentuan organisasi negara, hak-hak asasi manusia, kemudian prosedur untuk mengubah undang-undang dasar. Kemudian yang keempat, ada kalanya itu memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, sedangkan isi yang menjadi isi dari konstitusi itu juga dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bisa kita lihat hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas negara. Yang kedua, hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas, dan hak kewenangannya. Yang ketiga, hal yang menyangkut hubungan antar negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk juga hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesejahteraan ekonomi, sosial, dan pertahanan. Kemudian hal mengenai perubahan undang-undang dasar dan ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.
Tujuan dari konstitusi secara ringkas yaitu yang pertama memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa. Yang ketiga memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Oke, dan selain itu konstitusi juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan dari hak-hak warga negara. Oke, konstitusi memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi penentu. Jadi konstitusi ini berfungsi untuk memberikan batasan terhadap kekuasaan dari penyelenggara negara. Kemudian fungsi mengatur, yaitu adalah mengatur hubungan antara kekuasaan antar organ negara atau lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya, apa hubungannya. Kemudian mengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Oke, seperti lembaga negara hubungannya dengan warga negara apa saja, hubungan antara presiden dengan warga negara apa, DPR dengan warga negara apa, itu semua ada di dalam konstitusi. Kemudian fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli. Kalau misalnya di Indonesia ya sumber kekuasaan yang asli itu kan berasal dari rakyat. Rakyat yang memilih pemimpinnya. Nah, jadi konstitusi itu mengatur juga fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli pada organ negara. Kekuasaan yang asli ada dari rakyat ya, kemudian disalurkan kepada orang-orang yang dipercaya untuk menjadi penyelenggara negara. Nah, kemudian yang keenam, fungsi simbolik itu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity. Kemudian juga bisa sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta sebagai center of ceremony. Nah, jadi yang berikutnya 7 ya, fungsi sarana pengendali masyarakat itu adalah tujuannya adalah untuk kontrol atau sosial kontrol, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik, dan arti luas itu mencakup bidang sosial ekonomi. Kemudian yang ke-8 itu adalah fungsi sebagai sarana perekayasa atau pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Kita masuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Oke, jadi naskah dari Undang-Undang Dasar 1945 ini itu ada 5. Itu adalah naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Yang kedua naskah perubahan pertama, naskah perubahan kedua, naskah perubahan ketiga, dan naskah perubahan keempat. Oke. Nah, jadi kita lihat dulu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Oke, jadi sejak proklamasi 1945 dan disahkannya, yang disahkan pertama kali itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, itu sejak saat itu memang Undang-Undang Dasar itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sejak tanggal tersebut sampai dengan berlakunya konstitusi RIS itu berlaku 1949, hanya 11 bulan saja. Kemudian berganti lagi ya menjadi Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai 1959. Kemudian keluar dekret presiden ya. Kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 1999 terjadi reformasi ya, dan bergantilah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Nah, jadi kita lihat dulu di slide ini ya, bahwa negara Indonesia ini mengalami 3 macam Undang-Undang Dasar dalam 4 masa berikut. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945, bahwa itu dinyatakan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian sejak tanggal itu sampai dengan mulai berlakunya konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan itu 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena memang kita dalam masa baru-baru awal merdeka ya. Masih banyak yang belum tersedia, seperti lembaga negara pun juga pada saat itu belum ada.
Kemudian juga karena kita memang sedang dalam pancaroba dan usaha membela dan mempertahankan kemerdekaan juga yang baru saja diproklamirkan, bahwa memang ya setelah kemerdekaan itu kita mengumumkan atau memproklamasikan kemerdekaan, ya Belanda juga masih datang ke Indonesia mencoba untuk menjajah kembali. Jadi memang fokus perhatian dari pada masa itu lebih ditekankan pada perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lanjut kepada yang kedua. Belanda kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia, namun kita, pihak Republik itu terpaksa menerima berdirinya negara Indonesia yang lain dari yang kita proklamasikan pada 17 Agustus. Jadi memang ya Nanda, kita sempat berganti menjadi Republik Indonesia Serikat. Itu sebenarnya adalah upaya Belanda untuk Indonesia ini tidak bersatu, makanya ada negara Ares. Jadi terpaksa sebenarnya. Itu berdasarkan hasil kesepakatan yang dilaksanakan atau konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag ya. Jadi memang terpaksa kita menjadi Indonesia Serikat. Jadi jadi untungnya negara federasi ini hanya berlangsung singkat saja, 11 bulan saja. Kemudian muncul kembali semangat bahwa kita adalah negara, awalnya itu dari negara-negara bagian yang terdiri dari 8 bagian, kemudian berubah menjadi 3 bagian. Pada akhirnya itu negara serikat itu bersepakat untuk kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah RIS itu berakhir, muncul kembali gagasan ya, itu merubah undang-undang RIS itu, yang ada kata-kata negara bagian atau yang tentang negara bagian itu dirubah dia, jadi menjadilah Undang-Undang Dasar 1950. Itu berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Mei 1959. Nah, menurut Undang-Undang Dasar ini, sistem pemerintahan yang dianut itu adalah sistem pemerintahan parlementer, bukan presidensil yang kita kenal sekarang. Nah, menurut sistem pemerintahan parlementer itu, presiden, wakil presiden adalah sekedar presiden konstitusional dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sejak 5 Mei 1959 sampai sekarang. Jadi yang mengakhiri itu adalah dekret presiden yang dilihat sebagai usaha untuk mengadakan koreksi terhadap masa lampau, yaitu masa berlakunya Konstitusi RIS dan UUD 1950. Nah, latar belakang yang lebih mendalam adalah ekses-ekses pelaksanaan demokrasi liberal ala Undang-Undang Dasar 1950 yang sebenarnya itu bertentangan dengan jiwa demokrasi, kekeluargaan, atau demokrasi Pancasila. Makanya secara konstitusi itu pernah berlaku itu adalah yang pertama Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen ya yang berlaku, kemudian Konstitusi RIS, kemudian UDS, kemudian kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan kemudian 99 itu dirubah. Jadi kita mengalami 4 kali pergantian konstitusi. Bukan pergantiannya ya, kita memiliki 4 konstitusi sejak berdirinya negara Indonesia ini, atau sejak diproklamasikannya Indonesia ini. Nah, kita masuk kepada topik kedua dari submateri tentang Undang-Undang Dasar 1945. Proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 4 kali. Itu adalah amandemen pertama 19 Oktober 1999. Yang kedua, amandemen kedua 18 Agustus 2000, kemudian amandemen ketiga 10 November 2001, dan amandemen keempat 10 Agustus 2002. Ini proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pada masa reformasi itu ada tuntutan, antara lain itu adalah di amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, kemudian penegakan hukum HAM dan pemberantasan KKN, kemudian otonomi daerah, kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Ini merupakan tuntutan dari pada masa reformasi. Nah, kemudian sebelum terjadi perubahan,
Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, kemudian penjelasan. Oke, di mana batang tubuh itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Kemudian berdasarkan hasil amandemen itu berubah, tidak ada lagi penjelasan, yang ada itu adalah pembukaan dan pasal demi pasal. Di mana pasal demi pasal itu terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, kemudian 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, apa sih sebenarnya menjadi latar belakang perubahan itu? Itu yang pertama adalah bahwa pada masa lalu itu kekuasaan tertinggi itu berada di tangan MPR. Nah, jadi bukan di tangan rakyat ya. Jadi karenanya itu perlu dilakukan perubahan terhadap kekuasaan tertinggi. Kemudian kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Kalau di masa lalu itu kita lebih kepada sistemnya adalah eksekutif UP. Itu karena memang sejak awal negara ini berdiri, kekuasaan itu kan diberikan penuh kepada presiden. Begitu juga pada masa Orde Lama, Orde Baru. Ya, walaupun pada saat itu sudah mulai bermunculan lembaga-lembaga negara yang pada awal berdirinya negara NKRI itu tidak ada. Nah, jadi ibaratnya lembaga-lembaga negara lain itu sebenarnya semuanya itu berada di bawah kontrol presiden, sehingga kekuasaan itu menjadi sangat besar di tangan presiden. Nah, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat itu adalah kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Oke, sehingga tidak terjadinya check and balances atau pengawasan. Kemudian rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung oleh ketentuan konstitusi. Kemudian tujuan perubahan itu adalah menyempurnakan aturan dasar mengenai yang pertama tatanan negara, kemudian kedaulatan rakyat, kemudian yang ketiga HAM, keempat pembagian kekuasaan yang jelas ya, yang kelima kesejahteraan sosial, kemudian eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, dan hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebudayaan bangsa. Nah, jadi memang berdasarkan hasil perubahan itu dilakukan sebanyak 4 kali tadi ya. Ya, ada hal-hal yang justru juga tidak boleh dirubah. Jadi apa saja yang tidak boleh dirubah? Itu adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa pembukaan ini tidak dirubah? Ini tujuannya adalah untuk menghormati para founding father atau menghormati para pendiri negara. Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga dijelaskan ya arah dari negara. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini dilatar belakangi oleh kejadian masa lalu di mana Indonesia ini berganti-ganti bentuk pemerintahan dari negara kesatuan ke negara federal balik lagi ke negara kesatuan. Oke, jadi kesepakatan dasarnya itu adalah tetap mempertahankan negara kesatuan. Kemudian yang ketiga itu adalah mempertegas sistem presidensil. Oke, yang keempat itu adalah penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal, karena memang ya dalam Undang-Undang Dasar yang pada awal berdiri itu karena dibuat dalam kondisi yang tergesa-gesa. Nah, memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang normatif yang memang belum masuk. Kemudian perubahan juga dilakukan dengan cara adendum. Adendum ini maksudnya adalah tambal sulam. Artinya tidak merubah keseluruhan, tapi merubah yang harus dirubah, kemudian menambahkan dengan yang baru. Jadi makanya disebut dengan tambal sulam. Di dasar yuridisnya itu adalah pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, nomor 9 ya, tahun 99 dan tahun 2000, kemudian TAP MPR nomor 11 itu tahun 2001. Nah, jadi sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar negara yang meliputi keseluruhan dari sistem ketatanegaraan berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur atau memerintahnya.
Nah, hukum dasar negara ini mengatur susunan organisasi suatu negara, membatasi tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, serta hubungan-hubungan baik vertikal maupun horizontal antar lembaga negara. Nah, namun setidak-tidaknya Undang-Undang Dasar ini harus memuat ketentuan hukum yang mengatur tentang yang pertama bentuk negara dan organisasinya. Jadi apakah bentuknya monarki atau republik? Monarki ini maksudnya adalah kerajaan. Oke. Kemudian negara federal atau negara kesatuan. Jadi negara federal ini adalah negara-negara bagian atau negara yang tersusun tunggal yang disebut dengan negara kesatuan. Kemudian pembagian wilayah dalam daerah-daerah. Yang kedua, susunan pengangkatan dan wewenang pemerintah dalam arti luas. Jadi ada badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Memiliki kewenangan yang jelas. Pemilihannya bagaimana, kemudian sistem kerjanya juga bagaimana. Kemudian hak-hak fundamental warga negara dan badan-badan hukum termasuk bidang politik dan lain-lain yang bersifat mendasar. Kemudian ini merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu adalah yang biasa kalian baca ya pada masa SMA setiap hari Senin ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ya. Silakan nanti dibaca kembali. Ini merupakan pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan ini terdiri dari ada di sana tujuan dari negara Indonesia. Kemudian juga Pancasila juga ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan ini terdiri dari 4 alinea ya, 4 paragraf. Kemudian lembaga-lembaga negara yang memegang kekuasaan Undang-Undang Dasar itu ada DPR. Ini juga berubah ya. Pasal 20 ayat 1-nya itu DPR ini memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kalau sebelumnya yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang itu adalah presiden. Nah, jadi sedangkan kalau di setelah amandemen ini presiden itu memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian MA dan MK itu merupakan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kalau MA itu menaungi 4 peradilan yang ada di bawahnya, itu adalah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan MK itu adalah tentang pengujian konstitusi. Kita berikutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat ya atau MPR. Nah, MPR ini terdiri dari anggota DPR yang dipilih melalui pemilu dan juga anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. Kemudian MPR ini gabungan antara anggota DPR dengan anggota DPD. Nah, apa wewenangnya? Itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kalau kalau dulu tugas dari MPR ini lebih kepada menetapkan undang dasar ya. Kalau sekarang itu ditambah dengan mengubah dan menetapkan undang dasar. Kemudian yang kedua melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. Nah, wewenang memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Itu ada dalam pasal 8 ayat 2. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhirnya masa jabatan. Nah, jika presiden dan wakil presidennya mangkat atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan. Kemudian presiden dan wakil presiden ini dipilih dalam satu pasangan calon itu secara langsung oleh rakyat. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum dilaksanakan pemilu. Kemudian dilaksanakanlah pemilu. Jika mendapatkan suara lebih dari 50% jumlah suara dalam pemilu,
dengan sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi. Oke, itulah yang menjadi ketentuannya. Baru presiden dan wakil presiden. Nah, jadi pemilu ini dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, di mana pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu atau pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu atau pemilu, pasangan yang memperoleh suara terbanyaklah kemudian yang menjadi presiden. Oke. Kita lanjut berikutnya, kekuasaan pengusulan pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, jadi DPR itu bisa mengajukan usul pemberhentian dengan cara pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden itu telah melakukan pelanggaran hukum ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat. Kemudian pengajuan permintaan DPR kepada MK itu hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Kemudian dalam ayat 5-nya pasal 7B, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Jadi MK di sini wajib memeriksa, mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan itu diterima. Oke. Kemudian MPR juga wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima. Nanti silakan ini dilihat bagannya ya, beberapa perubahan yang terjadi tentang Undang-Undang Dasar 1945. Kita masuk lagi kepada isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Ini beberapa isi dari Undang-Undang Dasar 45. Silakan nanti dibaca. Lalu, Oke, kita masuk kepada sistem ketatanegaraan Indonesia. Kita akan membahas tentang konstitusi ya, bentuk negara. Sebenarnya 4 ya, 4 yang akan kita bahas di sana adalah bentuk negara, itu adalah kesatuan. Kemudian bentuk pemerintahannya itu adalah republik. Kemudian sistem pemerintahannya adalah presidensial. Oke, jadi baik, referensinya bisa dilihat nih. Oke, ya demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan di grup e-learningnya atau di grup WhatsApp. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.